Halo, perkenalkan nama saya Stefania Inesarias Natalia Selebele. Saya merupakan mahasiswi dari program studi alih jenjang farmasi Universitas Citra Bangsa Kupang. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai tata laksana terapi diabetes mellitus tipe 2 berdasarkan Perkeni tahun 2021. Apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Organ-organ pembentuk hiperglikemia. Secara garis besar, patogenesis hiperglikemia disebabkan oleh 11 organ-organ penting. Yang pertama merupakan sel beta pankreas. Nah, pada sel beta pankreas ini terjadi penurunan sekresi insulin, sehingga menyebabkan disfungsi dari sel alfa pankreas yang di dalamnya terjadi peningkatan sekresi glukagon. Dari peningkatan sekresi glukagon ini akan menyebabkan peningkatan lipolisis pada sel lemak, kemudian penurunan utilisasi dari glukosa di otot, dan juga peningkatan produksi glukosa pada hepar. Nah, dari peningkatan produksi glukosa pada hepar ini akan mempengaruhi otak, yakni akan mengalami disfungsi neurotransmitter. Dari otak akan terjadi abnormal mikrobiota pada kolon atau usus besar, dan juga akan terjadi peningkatan absorpsi glukosa pada usus halus. Sehingga ketika terjadi peningkatan absorpsi glukosa, maka akan meningkatkan reabsorpsi glukosa pada ginjal, dan hal tersebut akan menyebabkan percepatan pengosongan pada lambung, sehingga pada akhirnya akan terjadi inflamasi atau disregulasi pada sistem imun. Diabetes mellitus tipe 2 ditandai dengan resistensi insulin perifer dan penurunan produksi insulin yang disertai dengan inflamasi kronik derajat rendah pada jaringan perifer seperti adiposa, hepar, dan juga otot. Klasifikasi diabetes mellitus. Diabetes mellitus diklasifikasikan dalam 4 tipe. Yang pertama adalah diabetes mellitus tipe pertama. Dalam hal ini, penyebabnya adalah destruksi sel beta pankreas dan juga defisiensi insulin absolut. Yang kedua adalah diabetes mellitus tipe 2, yang juga penyebabnya bervariasi, mulai dari dominan resistensi insulin yang disertai dengan defisiensi insulin relatif, kemudian sampai pada dominan defek sekresi insulin disertai dengan resistensi dari insulin tersebut. Yang berikutnya diabetes mellitus gestasional, di mana diabetes yang didiagnosis pada trimester kedua atau ketiga kehamilan, di mana sebelum kehamilan tidak terdapat diabetes. Dan yang terakhir adalah diabetes mellitus tipe spesifik, yang dapat disebabkan oleh berbagai macam obat atau zat kimia, misalkan glukokortikoid pada terapi HIV/AIDS, atau setelah transplantasi organ, kemudian dapat disebabkan juga oleh penyakit eksokrin pankreas, dan juga karena sindroma diabetes monogenik. Berikutnya adalah diagnosis. Diagnosis ditegakkan atas dasar pemeriksaan kadar glukosa darah secara enzimatik dengan bahan plasma darah vena. Diagnosis ini dapat dilakukan dengan glukometer. Berbagai keluhan dapat kita temukan pada pasien diabetes mellitus. Tetapi sebagai tenaga kesehatan kita patut mencurigai apakah benar adanya diabetes mellitus pada keluhan-keluhan dari pasien. Biasanya keluhan itu terbagi atas dua, yaitu keluhan klasik dan juga keluhan lain. Keluhan klasik itu biasanya meliputi poliuria, polidipsia, polifagia, dan penurunan berat badan. Kemudian ada lagi keluhan lain yang akan menyusul, yaitu lemah badan, kesemutan, gatal, mata kabur, dan disfungsi ereksi pada pria, juga pruritus vulva pada wanita. Berikutnya adalah kriteria diagnosis diabetes mellitus. Untuk kriteria diagnosis diabetes mellitus, pemeriksaan glukosa plasma puasa harus lebih besar atau sama dengan 126 mg per desiliter.
Puasa adalah kondisi tidak ada asupan kalori minimal 8 jam. Atau pada pemeriksaan glukosa plasma, lebih dari atau sama dengan 200 mg per desiliter 2 jam setelah tes toleransi glukosa oral atau TTGO dengan beban glukosa 75 gram, atau pemeriksaan glukosa plasma sewaktu, dalam hal ini lebih besar sama dengan 200 mg per desiliter dengan keluhan klasik atau krisis hiperglikemia, atau pada pemeriksaan HbA1c lebih besar sama dengan 6,5% dengan menggunakan metode yang terstandarisasi oleh NGSP dan juga DCCT. Hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi kriteria normal atau kriteria diabetes mellitus digolongkan ke dalam kelompok prediabetes yang meliputi toleransi glukosa terganggu atau TGT dan juga glukosa darah puasa terganggu atau GDPT. Nah, ini merupakan tabel di mana terdapat kadar tes laboratorium darah untuk diagnosis diabetes dan prediabetes. Untuk tes HbA1c, dikatakan diabetes jika HbA1c-nya itu melebihi atau sama dengan 6,5%. Dikatakan prediabetes ketika HbA1c-nya berkisar antara 5,7 sampai 6,4%, dan dikatakan normal apabila HbA1c berada pada rasio kurang dari 5,7%. Untuk glukosa darah puasa, dikatakan diabetes apabila melebihi atau sama dengan 126 mg per desiliter. Dikatakan prediabetes apabila jangkauannya antara 100 sampai 125 mg per desiliter, dan dikatakan normal apabila rasionya 70 sampai 99 desiliter. Nah, untuk tes glukosa plasma 2 jam setelah TTGO atau 2 jam setelah tes toleransi glukosa oral setelah makan, itu dikatakan diabetes ketika hasilnya itu lebih dari atau sama dengan 200 mg per desiliter. Dikatakan prediabetes apabila rasionya itu 140 sampai 199 mg per desiliter, dan dikatakan normal apabila jangkauannya antara 70 sampai 139 mg per desiliter. Dikatakan GDPT atau glukosa darah puasa terganggu apabila glukosa darah puasa antara 100 sampai 125 mg per desiliter, dan juga apabila glukosa plasma 2 jam setelah TTGT itu kurang dari 140 mg per desiliter. Dikatakan TGT atau toleransi glukosa terganggu apabila glukosa plasma puasa kurang dari 100 mg per desiliter dan glukosa plasma 2 jam setelah TTGO itu antara 140 sampai 199 mg per desiliter. Diagnosis prediabetes dapat juga ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan HbA1c yang menunjukkan angka 5,7 sampai 6,4%. Ini dia. Kita masuk dalam penata laksanaan terapi diabetes mellitus. Dalam penata laksanaan terapi diabetes mellitus itu terbagi atas 2, yaitu terapi umum dan juga terapi khusus. Dalam terapi umum itu ada evaluasi pemeriksaan fisik dan komplikasi. Di dalamnya terdapat data-data yaitu riwayat penyakit dan riwayat keluarga, kemudian faktor gaya hidup, ada riwayat pengobatan dan vaksinasi, ada kondisi psikososial, ada pemeriksaan fisik, dan juga ada pemeriksaan laboratorium dan penunjang. Pada pemeriksaan laboratorium dan penunjang inilah yang terjadi pemeriksaan lab HbA1c. Kemudian untuk terapi khusus dibagi atas 2, yaitu non-farmakologi dan farmakologis. Pada non-farmakologis itu dapat diberikan edukasi, kemudian terapi nutrisi medis dan juga latihan fisik. Sedangkan pada farmakologi kita dapat memberikan terapi obat antihiperglikemia oral, obat antihiperglikemia suntik, kemudian terapi kombinasi obat dan juga kombinasi insulin basal dengan GLP-1RA. Kita masuk dalam terapi farmakologi.
Dalam terapi farmakologi ini terdapat 4 terapi ya. Yang pertama antihiperglikemia suntik, kemudian antihiperglikemia oral, ada terapi kombinasi dan juga kombinasi insulin basal dengan GLP-1RA. Untuk antihiperglikemia suntik itu terbagi atas dua, yaitu dapat menggunakan insulin dan juga GLP-1RA, di mana contoh obatnya adalah liraglutid, kemudian exenatid dan juga albiglutid. Yang berikutnya adalah antihiperglikemia oral. Dalam antihiperglikemia oral ini terdapat beberapa mekanisme kerja. Mekanisme kerja yang pertama yaitu pemicu sekresi insulin. Contohnya adalah obat sulfonylurea dan juga glinit. Yang kedua itu mekanisme kerjanya meningkatkan sensitivitas insulin. Contoh obatnya adalah metformin dan thiazolidinedion. Kemudian yang ketiga, mekanisme kerjanya penghambat alfa-glukosidase. Contoh obatnya adalah acarbose. Yang keempat, itu menghambat enzim dipeptil peptidase 4 atau DPP4. Contoh obatnya adalah vildagliptin dan juga linagliptin. Dan yang terakhir, mekanisme kerja yaitu menghambat enzim sodium glukosa cotransporter 2 atau SGLT2. Yang berikutnya adalah terapi kombinasi. Terapi kombinasi ini terbagi atas dua. Yang pertama, kombinasi 2 atau 3 obat antihiperglikemia oral dengan mekanisme kerja yang berbeda. Apabila pada kombinasi 2 atau 3 obat antihiperglikemia oral dengan mekanisme kerja yang berbeda itu tidak juga menurunkan kadar glukosa, maka kita bisa menggunakan kombinasi yang kedua, yaitu kombinasi 2 obat antihiperglikemia oral dengan mekanisme kerja yang berbeda ditambah dengan insulin. Dan yang terakhir adalah kombinasi insulin basal dengan GLP-1RA. Kombinasi insulin basal dengan GLP-1RA ini digunakan apabila terapi kombinasi ini tidak dapat menurunkan kadar glukosa dalam darah. Sehingga terapi yang terakhir yang digunakan adalah kombinasi insulin basal dengan GLP-1RA. Yang berikutnya adalah algoritma pengobatan diabetes mellitus tipe 2. Untuk pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan HbA1c saat diperiksa kurang dari 7,5%, maka pengobatan dimulai dengan modifikasi gaya hidup sehat dan monoterapi oral. Kemudian, untuk pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan hasil HbA1c saat diperiksa itu lebih dari atau sama dengan 7,5%, atau pasien yang sudah mendapatkan monoterapi dalam waktu 3 bulan namun tidak bisa mencapai target HbA1c kurang dari 7%, maka dimulai terapi kombinasi 2 macam obat yang terdiri dari metformin ditambah dengan obat lain yang memiliki mekanisme kerja berbeda. Bila terdapat intoleransi terhadap metformin, maka diberikan obat lain seperti tabel lini pertama dan ditambah dengan obat lain yang mempunyai mekanisme kerja yang berbeda. Berikutnya kombinasi 3 obat perlu diberikan bila sesudah terapi 2 macam obat selama 3 bulan tidak mencapai target atau tidak mencapai kurang dari 7%. Kemudian untuk pasien dengan HbA1c saat diperiksa lebih dari 9%, namun tanpa disertai dengan gejala dekompensasi metabolik atau penurunan berat badan secara cepat, maka dapat diberikan obat kombinasi 2 obat atau 3 obat yang terdiri dari metformin atau obat lain ditambah dari lini kedua. Kemudian untuk pasien dengan HbA1c saat diperiksa lebih dari 9% dengan disertai gejala dekompensasi, maka diberikan terapi kombinasi insulin dan juga obat hipoglikemik. Pasien yang telah mendapat terapi kombinasi 3 obat dengan atau tanpa insulin, namun tidak mencapai juga target HbA1c kurang dari 7% selama minimal 3 bulan pengobatan, maka harus segera dilanjutkan dengan terapi intensifikasi insulin. Jika pemeriksaan HbA1c tidak dapat dilakukan, maka keputusan pemberian terapi dapat menggunakan pemeriksaan glukosa darah. Yang terakhir adalah pemantauan diabetes mellitus tipe 2.
Pada praktek sehari-hari, hasil pengobatan diabetes mellitus tipe 2 harus dipantau secara terencana dengan melakukan anamnesis, pemeriksaan jasmani, dan juga pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan yang dapat dilakukan adalah yang pertama pemeriksaan penunjang kadar glukosa darah. Tujuannya untuk mengetahui apakah sasaran terapi telah dicapai. Jika belum mencapai sasaran, maka akan dilakukan penyesuaian dosis obat. Waktu pelaksanaan pada pemeriksaan ini yaitu glukosa darah pada saat puasa, 1 atau 2 jam setelah makan, atau secara acak sesuai dengan kebutuhan. Lalu frekuensi pemeriksaan setidaknya dilakukan sebulan sekali. Yang kedua adalah pemeriksaan HbA1c. Tes hemoglobin terglikosilasi yang disebut juga sebagai glikohemoglobin atau hemoglobin glikolisasi disingkat sebagai HbA1c. Pemeriksaan ini merupakan cara yang digunakan untuk menilai efek perubahan terapi 8-12 minggu sebelumnya. Untuk melihat hasil terapi dan rencana perubahan terapi, HbA1c diperiksa setiap 3 bulan sekali. Pada pasien yang telah mencapai sasaran terapi disertai kendali glikemik yang stabil, HbA1c diperiksa paling sedikit 2 kali dalam setahun. HbA1c tidak dapat dipergunakan sebagai alat untuk evaluasi pada kondisi tertentu seperti anemia, hemoglobinopati, kemudian riwayat transfusi darah 2-3 bulan terakhir, keadaan lain yang mempengaruhi umur eritrosit, dan gangguan fungsi ginjal. Dan yang terakhir adalah pemantauan glukosa darah mandiri. Pemantauan kadar glukosa dapat dilakukan dengan menggunakan darah kapiler. Pemantauan ini menggunakan alat ukur dengan reagen kering yang sederhana dan mudah digunakan. Waktu yang dianjurkan adalah pada saat sebelum makan, 2 jam setelah makan, menjelang tidur, dan di antara siklus tidur. Sekian penjelasan saya mengenai tata laksana diabetes mellitus tipe 2. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.